Cina itu ya, musibah alam di Cina. Itu kita sebagai manusia dan bangsa itu mesti berpikir double. Tadi sering saya terangkan, rasional dan irasional. Masyarakat Timur ini berpikir double. Selain berpikir rasional juga irasional pasti, karena ini sudah menjadi karakter dasar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman semuanya. Sore ini kami beserta kru alhamdulillah bisa sowan kembali ke dalamnya Mbak Gatot, tepatnya di daerah Awas, Mojokerto. Pagi tadi kabar duka menyelimuti teman-teman semuanya yang mendengar kabar bahwa salah satu putra terbaik Nusantara, Mas Raka Maula, harus menghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sakit. 3 hari isolasi dan tadi pagi dipanggil sama Allah, sama Yang Kuasa. Mudah-mudahan arwah beliau diterima, semua dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tak lupa seluruh keluarga yang ditinggalkan sama masyarakat diberikan kekuatan, anak-anaknya diberikan masa depan yang terbaik oleh Tuhan. Dan ini semua menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita. Nanti saya akan minta tolong 2 topik yang sangat krusial yang akan coba supaya Mbah Gatot terangkan kepada kita semua. Yang pertama terkait dengan badai raksasa yang menelan kota-kota besar yang ada di Cina. Itu kira-kira sebagai orang timur, pandangan Mbah Gatot bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin ada sebuah kisah atau narasi yang kemudian membebaskan kita dari belenggu ketakutan terhadap corona itu sendiri. Monggo Mbah Gatot Hartoyo, kami persilahkan. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab ya semampu kami, walaupun ini sebetulnya yang bukan hal yang baru. Artinya apa? Artinya kita ditanya tentang permasalahan yang ada di sekeliling kita, termasuk di Cina itu ya, musibah alam di Cina. Itu kita sebagai manusia dan bangsa itu mesti berpikir double. Tadi sering saya terangkan, rasional dan irasional. Masyarakat Timur ini berpikir double. Selain berpikir rasional juga irasional pasti, karena ini sudah menjadi karakter dasar. Jadi bahasa Jawa itu lagi ya, kebiasaan begitu. Sehingga di samping ini ada penjelasan tentang kejadian itu secara rasional, mungkin masalah biologi, masalah astronomi, juga ada sesuatu yang irasional. Ada apa maksudnya Tuhan membuat demikian dan sebagainya. Tapi satu hal yang kita ini kadang-kadang tidak kita miliki, tapi dimiliki bangsa lain, paham sejarah bangsa. Kalau saya melihat Cina tidak khawatir dengan ini, karena Cina sangat paham kepada bangsanya, sejarah bangsanya, sangat paham. Dulu apa pernah kejadian seperti ini? Terus bagaimana cara mengatasi itu tahu. Dia juga di negara-negara seperti Eropa, di Arab, di India itu paham. Nah, cuma kita yang tidak paham
sejarah kita. Ini yang menjadi problem bagi kita secara nasional. Kita ini satu bangsa yang tidak paham pada sejarah bangsanya, sehingga tiap terjadi sesuatu tidak tahu kita harus berbuat apa. Ini karena kalau kita tarik ke belakang, semua itu siklus pernah terjadi. Contoh ya, kenapa di Cina itu banyak tabib, ahli obat-obatan yang sifatnya itu apa ya, yang sekarang sudah obat-obatan medis ya Cina dia. Yang dulu kan non medis, ramuan. Karena di Cina itu sepanjang masa itu di gelombang penyakit itu luar biasa. Terbanyak dunia bangsa yang diserang penyakit itu Cina. Zaman-zaman Lao Tse, terus Confucius itu zaman penyakit. Sehingga muncul tabib-tabib itu. Terus muncul tabib-tabib itu karena gelombang penyakit itu luar biasa di Cina itu. Itu difahami betul oleh Cina. Difahami betul sejarah itu. Cina sangat paham pada sejarahnya. Sebab kuncinya di situ. Nah, kita itu tidak tahu kenapa kok ada gerakan ya. Bukan gerakan untuk belajar sejarah, gerakan untuk tidak belajar sejarah. Ada gerakan untuk kita tidak paham sejarah. Nah, ini yang aneh. Ini yang harus kita atasi. Kita harus paham sejarah sehingga tiap terjadi sesuatu kita ini paham bagaimana cara menyelesaikan itu, karena itu dulu pernah terjadi. Nah, seperti ada unen-unen begini. Wong Jawa kari separuh. Ono ya kan ada. Iya, Cina Londo kari sejudo. Cina Londo kari sajudo. Ono mana Cina Gragilo. Nah, kita menunggu wong Jawa kari separuh. Jangan-jangan ini nanti loh itu. Padahal kita kalau melihat perang ya. Perang Diponegoro, perang Muliterang Trunojoyo, perang Suropati, perang Diponegoro melibatkan semua warga tanah Jawa. Terlibat perang itu. Perang Suropati misalnya, ada pro Suropati dan anti Suropati. Terbelah. Dan perang itu menghabiskan separuh dari masyarakat Jawa. Kari separuh, misalnya. Demikian pasca perang. Demikian kita ini merdeka, ya. Kalau kita hitung, hilang separuh. Berarti unen-unen itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, kalau ini nanti seperti itu lagi misalnya ya. Kita tinggal tahu bagaimana penyelesaiannya. Kan selalu menunggu wae. Satu palon lagi janji ditunggu. Sudah pernah terjadi. 1945. Iya, karena kan tidak tahu sejarah. Sehingga kita masih menunggu, serba menunggu. Nah, kalau di negara lain menyebut bola sifatnya itu, bukan menunggu. Menyebut bola. Mau datang sudah tahu. Gitu. Nah, ini kekelaman kita di sini. Kita kurang baca sejarah bangsanya. Lebih paham sejarah bangsa asing. Kalau di bahasa asing terjadi sesuatu, kita bisa meramal. Coba lihat komentator-komentator di TV itu. Ada ahli Timur Tengah, ahli Eropa, paham dia. Coba bahasa sendiri tidak tahan. Sampai pengamat Timur Tengah yang mengatakan kita ini bahasa baru tadi. Loh, Anda ini siapa? Kok lebih hafal sejarah bahasa lain? Sejarah bahasanya kok tidak hafal dari bahasa yang baru. Nah, ini kelemahan kita di sini. Makanya kita mari bersama-sama belajar sejarah bangsa sehingga apapun yang terjadi itu kita tahu. Ditarik ke belakang, pernah terjadi begini, penyelesaiannya begini. Seperti Jepang, seperti Cina, tahu bagaimana penyelesaian ini. Dipikir itu bukan hal yang baru. Kita tahu, waduh, terjadi apa itu? Ya biasa, kan gitu saja. Nah itu yang jawaban saya kalau jadi bagi Cina sendiri yang memang sudah paham histori atau sejarah bangsanya, itu sesuatu hal yang sudah biasa karena mereka tahu cara mengatasinya. Betul. Jadi kalau kita paham siapa diri kita sebenarnya, kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bangsa sebenarnya, ya Mbak ya. Nah, demikian juga yang pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan sebagainya. Itu pun pernah terjadi. Coba sisa daripada peristiwa masa kuno dulu. Kata-kata itu masih ada. Tapi berbentuk kata-kata, berbentuk kalimat-kalimat yang terpotong-potong. Seperti contoh ya, tiji tibe mati siji. Nah itu kan sudah kepepet kita ini. Kita hanya mengalah. Demikian sudah kepepet, sudah keterlaluan, sudah ada kata-kata begini.
mati besok ngenteni apa, mati saiki susu apa. Ini. Ini kata-kata ini muncul dari mana? Mati besok ngenteni apa, mati saiki susu apa. Nah ini kata-kata sudah kepepet, sudah berani sudah. Mentalnya naik, adrenalinnya naik. Gitu. Itu kebiasaan dulu begitu. Kalau sudah kepepet, gitu. Timbul, koyok apa? Kita damai, tapi tidak kemerdekaan. Lo damai mau aku seneng. Lek diganggu wani mati. Nah ini kan kata-kata ini apa ya? Satu menggugah mental. Mengangkat mental kita. Karena sudah kepepet. Nah, jadi kita punya satu ajaran yang menjaga diri kita. Namanya ilmu pertahanan kita punya. Coba dipancing, digugah terus sejarah itu. Didudah terus. Ketemu di situ. Lahir duduk karepe dhewe, mati duduk karepe dhewe. Iki karepe sapa ya? Ya sudah karepe membuat. Monggo. Nah, kita ragai Daud punya. Nyun sewu dari sperma dan kandung telur ibu. Hanya karena dibagi makan terus hingga menjadi dewasa. Sedangkan hidup kita dari Tuhan sudah selesai. Nah ini kan membuka mental semua. Pada saat kita kepepet. Nah, dulu pun begitu. Gitu. Jadi sampai rabe-rabe atas mau molang putuh. Jadi semua itu muncul kata-kata orang-orang sudah kepepet itu. Sehingga bujur-bujur tadi takut pada ketakutan. Ya jangan sampai ketakutan gitu, maksudnya gitu loh. Kita orang biasa loh ya, ndak brioso terus apa namanya itu namanya sombong itu loh, apa namanya? Takabur ndak. Ya kita biasa saja, orang biasa yang berusaha. Tapi kita lihat sejarah, kita tahu ada kata-kata mutiara yang bagus yang muncul akibat proses sejarah itu yang kita pakai. Saya pengen ada satu narasi khusus barangkali yang berangkat dari sejarah. Misal seperti tadi sempat disampaikan Mbah Gatot, Gus Dur ini kan salah satu orang yang tidak punya rasa takut, orang tuh wedi bahasanya. Tapi ketika ditanya sama wartawan, sampean kok nggak punya rasa takut Gus? Gus Dur menjawab, saya punya satu ketakutan. Katanya takut sama ketakutan itu sendiri. Nah barangkali ada nggak satu kisah yang lain gitu Mbah yang itu bisa paling nggak menenangkan teman-teman gitu. Ya, kepasrahan itu. Kepasrahan itu juga bentuk sikap mental dan fisik pada saat kita mestinya tidak perlu menunggu kejepit, menunggu kepepet, dibiasakan. Semedi tadi, kepasrahan total itu. Namanya total ya. Sudah. Namanya kepasrahan total di mana? Jadi sepertinya siap mati. Iya. Itu yang bekal dari nenek moyang kita yang diberikan pada kita yang sangat berharga. Iya. Kalau untuk ceritanya nanti mungkin bisa ditayangkan besok ya Mbak ya. Betul. Iya. Jadi teman-teman terkait dengan cara mengatasi ketakutan terhadap corona, insya Allah tadi saya sudah buat dialog khusus dengan Mbah Gatot. Ada 4 cerita yang sangat inspiratif yang insya Allah itu akan menjadi penenang bagi teman-teman semua, dan itu semuanya berangkat dari sejarah kisah nyata. Insya Allah bisa kita tarik konklusi sendiri. Insya Allah besok malam akan coba kita naikkan. Teman-teman sabar menunggu. Saya kira dialog kita pada kesempatan malam hari ini barangkali ada statement final Mbah Gatot untuk mengakhiri perjumpaan kita. Monggo. Bilangnya begini. Jadi permasalahan di dalam negeri kita selesaikan dengan cara kita sendiri, dengan bercermin pada sejarah kita sendiri, jangan pada bahasa lain. Tidak ada. Jadi sesuai dengan alam kita, leluhur kita itu terproses dalam sejarah. Tiap permasalahan pasti ada di sini. Jangan diselesaikan dengan cara bahasa lain menyelesaikan. Bahasa lain itu sesuai dengan alam mereka. Alam mereka tidak sama dengan alam kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman semuanya.
Sore ini kami beserta kru alhamdulillah bisa sowan kembali ke dalamnya Mbah Gatot, tepatnya di daerah Rawas, Mojokerto. Pagi tadi kabar duka menyelimuti teman-teman semuanya yang mendengar kabar bahwa salah satu putra terbaik Nusantara, Mas Raka Maula, harus menghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sakit. 3 hari isolasi dan tadi pagi dipanggil sama Allah, sama Yang Kuasa. Mudah-mudahan arwah beliau diterima, semua dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tak lupa seluruh keluarga yang ditinggalkan sama masyarakat diberikan kekuatan, anak-anaknya diberikan masa depan yang terbaik oleh Tuhan, dan ini semua menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita. Nanti saya akan minta tolong 2 topik yang sangat krusial yang akan coba supaya Mbah Gatot terangkan kepada kita semua. Yang pertama terkait dengan badai raksasa yang menelan kota-kota besar yang ada di Cina. Itu kira-kira sebagai orang timur, pandangan Mbah Gatot bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin ada sebuah kisah atau narasi yang kemudian membebaskan kita dari belenggu ketakutan terhadap corona itu sendiri. Monggo Mbah Gatot Hartoyo, kami persilahkan. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab ya semampu kami, walaupun ini sebetulnya yang bukan hal yang baru. Artinya apa? Artinya kita ditanya tentang permasalahan yang ada di sekeliling kita, termasuk di Cina itu ya, musibah alam di Cina. Itu kita sebagai manusia dan bangsa itu mesti berpikir double. Tadi saya terangkan Rasional dan irasional. Masyarakat timur ini berpikir double. Selain berpikir rasional juga irasional pasti, karena ini sudah menjadi karakter dasar. Jadi bahasa Jawa itu lagi ya kebiasaan begitu. Sehingga di samping ini ada penjelasan tentang kejadian itu secara rasional, mungkin masalah geologi, masalah astronomi, juga ada sesuatu yang irasional. Ada apa maksudnya Tuhan membuat demikian dan sebagainya. Tapi satu hal yang kita ini kadang-kadang tidak kita miliki, tapi dimiliki bangsa lain, paham sejarah bangsa. Kalau saya melihat Cina tidak khawatir dengan ini, karena Cina sangat paham kepada bangsanya, sejarah bangsanya, sangat paham. Dulu apa pernah kejadian seperti ini? Terus bagaimana cara mengatasi itu tahu. Dia juga di negara seperti Eropa, di Arab, di India itu paham. Nah, cuma kita yang tidak paham sejarah kita. Ini yang menjadi problem bagi kita secara nasional. Kita ini satu bangsa yang tidak paham pada sejarah bangsanya, sehingga tiap terjadi sesuatu tidak tahu kita harus berbuat apa. Ini karena kalau kita tarik ke belakang, semua itu siklus pernah terjadi. Contoh ya, kenapa di Cina itu banyak tabib, ahli obat-obatan yang sifatnya itu apa ya, yang sekarang sudah obat-obatan medis ya Cina itu ya. Yang dulu kan non medis, ramuan. Karena di Cina itu sepanjang masa itu di gelombang penyakit itu luar biasa. Terbanyak dunia bangsa yang diserang penyakit itu Cina. Zaman-zaman Lao Tse, terus Konghucu, Konfusius itu zaman penyakit.
Sehingga muncul tabib-tabib itu. Terus muncul tabib-tabib itu karena gelombang penyakit itu luar biasa di Cina itu. Itu difahami betul oleh Cina. Difahami betul sejarah itu. Cina sangat paham pada sejarahnya. Sebab kuncinya di situ. Nah, kita itu nggak tahu kenapa kok ada gerakan ya. Bukan gerakan untuk belajar sejarah, gerakan untuk tidak belajar sejarah. Ada gerakan untuk kita tidak paham sejarah. Nah, ini yang aneh. Ini yang harus kita atasi. Kita harus paham sejarah sehingga tiap terjadi sesuatu kita ini paham bagaimana cara menyelesaikan itu, karena itu dulu pernah terjadi. Nah, seperti ada unen-unen begini. Wong Jawa kari separuh. Ono ya kan ada. Iya, Cina Londo kari sejudo. Cina Londo kari sajudo. Ono mana Cina Glagilo. Nah, kita menunggu wong Jawa kari separuh. Jangan-jangan ini nanti loh itu. Padahal kita kalau melihat perang ya. Perang Diponegoro, perang Moritera Trunojoyo, perang Suropati, perang Diponegoro melibatkan semua warga tanah Jawa. Terlibat perang itu. Perang Suropati misalnya, ada pro Suropati dan anti Suropati. Terbelah. Dan perang itu menghabiskan separuh dari masyarakat Jawa. Kari separuh misalnya. Demikian pasca perang. Demikian kita ini merdeka ya. Kalau kita hitung hilang separuh. Berarti unen-unen itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, kalau ini nanti seperti itu lagi misalnya ya. Kita tinggal tahu bagaimana penyelesaiannya. Kan selalu menunggu wae. Satu paron lagi janji ditunggu. Sudah pernah terjadi. 1945. Iya, karena kan tidak tahu sejarah. Sehingga kita masih menunggu, serba menunggu. Nah, kalau di negara lain menyebut bola sifatnya itu, bukan menunggu. Menyebut bola. Mau datang sudah tahu. Gitu. Nah, ini kekelemahan kita di sini. Kita kurang belajar sejarah bangsanya. Lebih paham sejarah bangsa asing. Kalau di bahasa asing terjadi sesuatu, kita bisa meramal. Coba lihat komentator-komentator di TV. Ada ahli Timur Tengah, ahli Eropa, paham dia. Coba bahasa sendiri, tidak tahan. Sampai pengamat Timur Tengah yang mengatakan, kita ini bahasa baru tadi. Loh, Anda ini siapa? Kok lebih hafal sejarah bahasa lain? Sejarah bahasanya kok tidak hafal dari bahasa yang baru. Nah, ini kelemahan kita di sini. Makanya kita mari bersama-sama belajar sejarah bangsa sehingga apapun yang terjadi itu kita tahu, ditarik ke belakang, pernah terjadi begini, penyelesaiannya begini. Seperti Jepang, seperti Cina, tahu bagaimana penyelesaian ini. Dipikir itu bukan hal yang baru. Kita tahu, waduh terjadi apa itu? Ya biasa, kan gitu saja. Nah itu yang jawaban saya kalau jadi bagi Cina sendiri yang memang sudah paham histori atau sejarah bangsanya, itu sesuatu hal yang sudah biasa karena mereka tahu cara mengatasinya. Betul. Jadi kalau kita paham siapa diri kita sebenarnya, kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bangsa sebenarnya ya Mbak ya. Nah, demikian juga yang pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini dan sebagainya. Itu pun pernah terjadi. Coba sisa daripada peristiwa masa kuno dulu. Kata-kata itu masih ada. Tapi berbentuk kata-kata, berbentuk kalimat-kalimat yang terpotong-potong. Seperti contoh ya. Tiji tibe. Mati siji. Nah, itu kan sudah kepepet kita ini. Kita ini mengalah. Demikian sudah kepepet, sudah keterlaluan, sudah. Ada kata-kata begini. Mati besok ngenteni apa, mati saiki susu apa. Nah, ini kata-kata ini muncul dari mana? Mati besok ngenteni apa, mati saiki susu apa. Nah, ini kata-kata sudah kepepet, sudah berani sudah. Mentalnya naik, dulunya naik gitu. Itu kebiasaan dulu begitu. Kalau sudah kepepet. Gitu. Timbul koyo apa? Kita tidak damai, tapi tidak kemerdekaan. Loh, damai mau aku seneng. Lek diganggu wani mati. Nah ini kan kata-kata ini apa ya? Satu menggugah mental. Mengangkat mental kita. Karena sudah kepepet. Nah, jadi kita punya satu ajaran yang menjaga diri kita. Namanya ilmu pertahanan kita punya. Coba dipancing, digugah terus sejarah itu. Didudah terus. Ketemu di situ. Lahir duduk karepe dhewe, mati duduk karepe dhewe.
Iki karepe sapa ya? Ya sudah, karepe membuat. Monggo. Nah, kita ragain awit punya. Nyun sewu dari sperma dan kandung telur ibu. Hanya karena dibagi makan terus hingga menjadi dewasa. Sedangkan hidup kita dari Tuhan sudah selesai. Nah ini kan membuka mental semua. Pada saat kita kepepet. Nah, dulu pun begitu. Gitu. Jadi sampai rawi-rawi ratas mau molang putuh. Jadi semua itu muncul. Kata-kata orang-orang sudah kepepet itu. Sehingga betul-betul tadi takut pada ketakutan. Ya jujur jangan sampai ketakutan gitu, maksudnya gitu loh. Kita orang biasa loh ya, ndak jobrioso terus apa namanya itu namanya sombong itu loh, apa namanya? Takabur ndak. Ya kita biasa saja, orang biasa yang berusaha. Tapi kita lihat sejarah, kita tahu ada kata-kata mutiara yang bagus yang muncul akibat proses sejarah itu yang kita pakai. Saya pengen ada satu narasi khusus barangkali yang berangkat dari sejarah. Misal seperti tadi sempat disampaikan Mbah Gatot, Gus Dur ini kan salah satu orang yang tidak punya rasa takut, orang duwe wedi bahasane. Tapi ketika ditanya sama wartawan, sampean nggak punya rasa takut Gus? Gus Dur menjawab, saya punya satu ketakutan. Katanya takut sama ketakutan itu sendiri. Nah, barangkali ada nggak satu kisah yang lain gitu Mbah yang itu bisa paling nggak menenangkan teman-teman gitu. Ya, kepasrahan itu. Kepasrahan itu juga bentuk sikap mental dan fisik pada saat kita mestinya tidak perlu menunggu kejepit, menunggu kepepet, dibiasakan. Semedi tadi, kepasrahan total itu. Namanya total ya. Sudah. Namanya kepasrahan total di mana? Jadi sepertinya siap mati. Iya. Itu yang bekal dari nenek moyang kita yang diberikan pada kita yang sangat berharga. Iya. Kalau untuk ceritanya nanti mungkin bisa ditayangkan besok ya Mbak ya. Ya betul. Iya. Jadi teman-teman terkait dengan cara mengatasi ketakutan terhadap corona, insya Allah tadi saya sudah Tadi saya sudah buat dialog khusus dengan Mbah Gatot. Ada 4 cerita yang sangat inspiratif yang insya Allah itu akan menjadi penenang bagi teman-teman semua, dan itu semuanya berangkat dari sejarah kisah nyata. Insya Allah bisa kita tarik konklusi sendiri. Insya Allah besok malam akan coba kita naikkan. Teman-teman sabar menunggu. Saya kira dialog kita pada kesempatan malam hari ini barangkali ada statement final Mbah Gatot untuk mengakhiri perjumpaan kita. Monggo. Bilangnya begini. Jadi permasalahan di dalam negeri kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Dengan bercermin pada sejarah kita sendiri. Jangan pada bahasa lain. Tidak ada. Jadi sesuai dengan alam kita, lalu kita itu terproses dalam sejarah. Tiap permasalahan pasti ada di sini. Jangan diselesaikan dengan cara bangsa lain menyelesaikan. Bangsa lain itu sesuai dengan alam mereka. Alam mereka tidak sama dengan alam kita.